Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, bersama saya Bapak Muhyiddin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pribadi muslim yang taat. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Bagaimana seseorang harus taat kepada tata tertib. Ya. Kalau di sini gambarnya adalah tata tertib berlalu lintas dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika seseorang yang tidak taat berlalu lintas, maka akan terjadi kecelakaan. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita, ya. Nah, begitu juga di sekolahan. Lihat gambar tersebut, bagaimana seorang guru, ya, seorang murid yang terlambat masuk pelajaran. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh kita contoh, ya. Bagaimana seseorang siswa harus disiplin, harus taat kepada aturan, ya, yang ada di sekolahan, ya. Jadi aturan itu untuk ditaati, bukan dilanggar. Di sekolahan, ya, di sekolah membuat peraturan, ya, buat ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi di sekolahan itu, ya, banyak sekali, ya, peraturan dalam kelas, peraturan dalam sekolahan, ya, itu harus ditaati. Nah, taat memiliki arti tunduk, ya, tunduk dan patuh, tidak berlaku curang atau yang disebut dengan setia. Jadi taat itu artinya adalah tunduk dan patuh. Ya, kalau kita lihat itu adalah bahasanya adalah setia. Nah, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk pada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat, ya, baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan pemimpin atau orang lain yang berada di atas kita, misalnya di sekolahan, misalnya di masyarakat, misalnya di rumah. Jadi aturan itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah maupun juga di masyarakat. Ya, jadi dimanapun kita berada pasti itu ada aturannya, maka kita harus mengikuti aturan tersebut. Nah, aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan juga ketentraman, baik itu buat kita sendiri maupun orang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat kepada aturan, maka akan terjadi apa? Ya, terjadi semrawut seperti itu, terjadi tidak tertib. Misalnya kalau kita lihat gambar tersebut, bagaimana seseorang harus tertib berlalu lintas. Ketika lampu merah harus berhenti, ketika lampu hijau maka harus jalan. Nah, ketika ini tidak kita indahkan, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi semrawut, ya, akan terjadi ketidaktertiban. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita mentaati aturan yang berlaku, ya, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolahan. Nah, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian di bawahnya lagi nomor 2 itu adalah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah atau hadis. Jadi memang Al-Quran dan sunnah itu saling berkaitan. Jadi kalau kita ingin di dalam Al-Quran
kurang penjelasan, maka di dalam al-hadis itu akan dijelaskan lebih merinci. Ya, bagaimana misalnya kita diperintahkan sholat. Ya, maka tata caranya ada di dalam al-hadis. Nah, di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemimpin pemerintah, negara, daerah, atau pemimpin yang lain, termasuk kepemimpinan dalam keluarga. Misalnya nanti kalian berkeluarga, maka kita harus taat. Misalnya suami istri taat kepada suami, atau kalian saat ini ya taat kepada orang tua. Nah, itulah agar apa? Agar terjadi ketentraman dan ketertiban di dalam rumah. Oleh karena itu, maka kita harus menjalankan aturan tersebut. Nah, coba kita simak ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah paling tinggi, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, jadi perilaku mulia ya, maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku mulia tentang ketaatan yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Jadi selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi apa saja perintahnya maka kita harus jalankan. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Ketika datang bulan Ramadan, ketika puasa, maka kita wajib melakukan puasa. Ketika diperintahkan zakat, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, begitu juga dalam menjauhi larangannya. Jangan sampai kita mengabaikannya. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi maksiat, maka kita harus menjauhi maksiat. Kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua, maka kita harus meninggalkannya tersebut. Oleh karena itu, jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ya, itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jangan ketika kita lapang kita meninggalkan ya apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika sempit kita dekat kepada Allah. Misalnya ketika kita dalam keadaan sempit baru kita melaksanakan sholat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Maka kita walaupun lapang maupun sempit, kita harus melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Yang kemudian yang kedua adalah merasa takut ya, dan menyesal ketika melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebagai seorang muslim kita harus memiliki rasa takut dan menyesal ketika melanggar aturan, ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus memiliki rasa itu. Maka kita harus segera bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, kemudian mentaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati
Ya, jadi kita harus mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi jangan sampai kita memilih dan memilah ya, aturan yang enak buat kita, tetapi tidak enak buat orang lain. Oleh karena itu aturan itu harus semua ditaati. Misalnya di sekolahan masuk jam 6.30, maka kita harus hadir tepat waktu. Nah, inilah aturan yang harus kita lakukan. Ya, harus kita taati aturan tersebut. Nah, yang kemudian adalah mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan agama dan syariatnya. Jadi yang keempat ini adalah kita harus taat kepada pemimpin ya, selama pemimpin itu sesuai dengan tuntunan agama dan syariatnya. Yang kelima adalah ya, menolak jika pemimpin mengajak kemaksiatan. Nah, ini jadi ketika pemimpin itu mengajak kemaksiatan, maka kita harus tinggalkan. Jangan mau kita dibawa kepada kemaksiatan. Misalnya pemimpin menyuruh kita berjudi, maka kita harus tinggalkan. Jangan mau atau tidak enak. Nggak enak, nanti saya dipecat, misalnya seperti itu. Nah, inilah sebagai kita orang yang beriman, maka kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena pemimpin ya, ketika mengajak kemaksiatan, maka yang harus kita taati siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, ketika pemimpin itu tidak menyalahi kepada tuntunan agama dan syariatnya, maka kita wajib mentaatinya. Ya. Nah, jadi sebagai seorang Muslim, ya, wajib bagi kita untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Dan juga ulil amri selama masih menjalankan perintah Allah sesuai Quran surah An-Nisa ayat 59 di atas tadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim harus taat ya. Bagaimana kita taat kepada Allah, wa atil Rasul ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama agar negeri ini aman, ya, lingkungan kita aman. Taatilah aturan-aturan yang ada pada lingkungan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita, maka kita harus taat kepada aturan-aturan. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu ganjarannya sangat pedih sekali. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi taat kepada aturan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.